salah satu tangan si nenek itu jatuh ke tanah. Plek. Nggak cuma itu, tangan yang jatuh ke tanah itu pelan-pelan. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Gombrol. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Ya, di video kali ini kita bakal lanjutin cerita dari Kualat Gunung Asepan yang ditulis sama Rahmat Maja. Di part ini kita bakal tahu gimana sih nasib Tejo dan teman-temannya itu, terutama si Didi dan Rizal yang di part sebelumnya itu mulai agak mencurigakan dan aneh. Buat yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu di sini ya. Di sini apa di sini? Di sini. Udah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ya, sekitar 1 jam mereka berteduh. Kondisi cuaca ini masih belum juga membaik. Dan tiba-tiba Rizal sama Didi keluar dari dalam tenda, ngambil ransel dan mulai jalan turun. Sontak Ayu teriak ke mereka berdua, berusaha buat nahan mereka supaya nggak turun. Tapi dua orang itu kayaknya nggak peduli sama peringatannya Ayu. Sambil nerobos hujan dan kabut, Didi bilang, "Kalian duduk aja, gua sama Rizal mesti cepet-cepet turun, ada urusan lain." Namun lagi-lagi Ayu tetap nih bersikeras minta mereka berdua buat tinggal, tunggu sampai cuaca itu membaik, jangan maksain turun. Dan tetap mereka berdua nggak ngegubris kata-katanya Ayu dan ngelanjutin jalan turun. Nah, di sini ketika dua orang itu lagi jalan turun, masih dalam jarak pandang Tejo dan yang lainnya, mereka ngeliat kok Didi sama Rizal ini tiba-tiba berhenti. Mukanya tiba-tiba pucat dan pandangannya itu kosong. Tejo sama yang lainnya teriak-teriak tuh, manggilin mereka. Tapi mereka berdua gak ada respon, cuman diem aja. Tejo nanya ke temen-temennya, "Kenapa mereka berhenti?" "Kurang tahu. Apa mereka ngeliat sesuatu ya? Coba Jo, datengin mereka." Tejo nurut tuh. Dengan sigap dia langsung samperin tuh si Didi sama Rizal. Tapi beberapa meter dari lokasinya Didi, Tejo melihat ada sesuatu, gak tahu itu apa, nabrak badannya Didi. Seketika Didi jatuh ke bawah dan gelinding ke arah bawah. Tejo yang panik langsung lari dan ngejar ke arah jatuhnya Didi waktu itu. Di saat yang bersamaan, Tejo heran sama Rizal. Ngelihat temennya jatuh kayak gitu, kok si Rizal ini cuma diem aja, mematung. Tejo yang lari ngejar Didi hampir kepleset dan kepalanya sempat kebentur batang pohon gede. Untungnya dia gak kenapa-napa, tapi dia kehilangan arah kemana si Didi itu jatuh menggelinding. Sambil ngelihat ke arah Rizal yang diam aja, Tejo bilang, "Zal, bantuin gua." Tapi lagi-lagi Rizal ini gak ngerespon panggilannya Tejo. Dia masih aja diam mematung. Pandangan matanya itu kosong. Gak lama, Upi lari ngedeket ke arah Tejo dan Rizal. Dia terus tepok pundaknya Rizal. Dan seketika Rizal gak sadarin diri. Upi dengan sigap langsung nahan badannya Rizal yang mau jatuh ke bawah. Dia seret tuh Rizal balik ke tenda. Upi langsung minta ke Agus sama Ayu buat ngediriin 2 tenda lagi, dibantuin sama Tejo. Setelah tenda udah jadi, Rizal langsung dibawa masuk ke dalam tenda. Dan Upi minta Agus buat ngegantiin pakaiannya Rizal yang udah basah dan kotor. Gak lama setelah itu, pas lagi gantiin baju, Agus teriak dari dalam tenda, "Upi, cepetan masuk ke tenda, kaki Rizal memar parah." Dan bener aja, pas Upi cek keadaannya Rizal ke dalam tenda, kakinya Rizal itu memar parah, biru dan bengkak. Tejo ngeliat Ayu di situ kayak yang kesel. Mungkin kesel kenapa kok pendakian jadi kayak gini. Kesel karena ulah si Rizal dan Didi. Tejo berusaha buat nenangin Ayu. Upi yang ada dalam tendanya Rizal nyuruh Tejo sama Ayu buat masuk. Di situ Upi bilang, "Kali ini gue gak bisa ngejelasin apapun. Yang gue minta cuma jangan panik
tolong kerjasamanya. Ayo, Agus, tolong jaga Rizal. Jangan pernah keluar tenda selama gua sama Tejo belum balik. Jangan pernah keluar, apapun yang terjadi. Sebenarnya kaki Rizal kenapa, Pi? Di situ Upi bilang kalau berdasarkan feeling dia, Rizal sama Didi ini melanggar pantangan. Mungkin salah satu pantangan yang waktu itu dikasih tahu sama Pak Ketua RT. Upi minta Ayu sama Agus buat ngecek bawaannya Rizal. Kalau dia ini bawa sesuatu. Dan kalau udah ketemu, Upi minta ke mereka berdua tolong disimpan dan jangan dibuang. Upi lalu bilang kalau dia sama Tejo mau ngelacak ke arah jatuhnya Didi. Siapa tahu Didi ini jatuh nggak terlalu jauh. Setelah itu Upi minta Tejo nih buat ngambil tali karmantel. Tali karmantel itu semacam yang bisa dibilang tali buat panjat tebing lah. Setelah tali udah diambil, mereka berdua pun pergi ke tempat di mana Didi jatuh. Nah, ketika mereka berdua sampai di tempat Didi jatuh, bukannya Didi yang Tejo lihat, tapi dia malah ngelihat sosok lain. Lu mau tahu apa? Dari jarak beberapa meter di jalur, Tejo ngeliat ada sosok nenek-nenek. Mukanya itu serem banget. Bisa dibilang hancur lah. Rambutnya panjang berantakan, nutupin sebagian mukanya. Nenek itu jelas banget lagi natap ke arah Upi sama Tejo. Lalu sosok nenek-nenek itu ngomong, "Tolong kembalikan barang yang telah mereka curi. Sungguh lancang datang ke wilayahku dan mengambil benda pusaka yang turun-temurun ada lama di sini." Ternyata nggak cuma Tejo yang ngeliat. Upi juga ngeliat dan ngedenger apa yang nenek itu bilang barusan. Upi bilang, "Mohon dimaafkan kelakuan mereka. Tolong kembalikan salah satu teman kami. Saya janji apapun benda pusaka yang diambil mereka akan kami kembalikan sekarang juga." Tapi sosok nenek itu kayaknya gak bisa diajak negosiasi. Dia malah ngancem buat ngejadiin Didi sama Rizal itu budaknya. Gak tahu maksudnya apa, karena menurut dia mereka berdua ini udah terlalu lancang. Selanjutnya, yang dilakuin sama sosok nenek itu bener-bener di luar dugaan. Nenek itu terbang ke tenda di mana Rizal lagi rebahan. Sontak waktu itu Upi ngambil sebuah batu kecil. Dia bacain itu batu. Tejo nggak tahu Upi ini baca doa apa atau mantra apa. Lalu Upi lempar ini batu ke arah nenek tadi. Pas batu itu ngenain badannya si nenek. Seketika si nenek itu langsung kayak yang kayak teriak nggak keluar gimana sih. Dan habis itu hilang gitu aja. Tejo cuma bisa ngelongok melihat kejadian itu. Dia baru sadar lagi pas Upi minta dia buat ngiket tali karmantel ke salah satu pohon. Upi bilang, "Tunggu di situ, jaga tali ini, jangan sampai kelepas. Gue mau turun ke bawah dan nyari Didi. Doain aja, semoga cepat ketemu." Waktu itu masih sekitar jam 11 siang. Tapi karena kabut tebal dan hujan, jadi nggak kelihatan siang. Upi udah kayak mau panjat tebing di situ. Dan setelah persiapan selesai, sambil pegangan sama tali karmantel itu, dia pelan-pelan mulai turun ke bawah jurang. Tejo jaga-jaga di atas supaya talinya tetap aman. Sambil nungguin si Upi, dia lihat-lihat nih ke sekeliling. Ya, kalian bener, sosok nenek-nenek yang tadi muncul lagi, gak jauh dari Tejo. Sambil senyum sinis, nenek itu bilang ke Tejo, "Lepaskan saja tali itu. Mereka berdua tidak ada yang selamat. Dua-duanya mati jatuh ke jurang." Nenek itu terus memprovokasi Tejo supaya ngelepasin tali. Tejo cuma bisa doa. Dalam hati dia baca tuh beberapa surah yang dia hafal. Tapi nenek itu tetap gak mau pergi. Dan tiba-tiba hal yang bikin salah satu tangan si nenek itu jatuh ke tanah. Plek. Gak cuma itu, tangan yang jatuh ke tanah itu pelan-pelan merayap ke arah Tejo. Refleks Tejo tendang tangan itu.
Setelah nendang tangan itu, dikiranya bakal selesai. Tapi dia salah. Sekarang nenek itu ngejatoin tangannya yang satu lagi. Dan tangan itu merayap lagi ke arah Tejo. Lagi-lagi Tejo tendang tangan itu dan nenek itu malah ketawa. Kalian pikir setelah nenek itu tangannya hilang dua, udah selesai? Kagak. Nenek itu tangannya balik lagi kayak semula. Sekarang nenek itu gak ngejatuhin tangannya lagi, tapi dia sendiri yang mulai jalan ke arah Tejo. Pelan, pelan, dan tiba-tiba nenek itu terbang, hilang gak tahu kemana. Dalam hati Tejo bilang, alhamdulillah pergi juga. Gak lama setelah itu Upi datang nih. Apa mungkin nenek itu kabur gara-gara tahu kalau Upi datang? Nah, Upi bilang, gue udah nemuin Didi, kondisinya lagi pingsan dan gue rasa ada beberapa tulang yang patah, terutama di kakinya. Gue gak bisa bawa dia, gak mungkin di cuaca hujan gini bawa dia naik ke atas. Lah, terus gimana? Bakal selamat gak dia? Kita harus cepet, dan sebaiknya kita ke tenda dulu, omongin ini sama yang lain sambil lihat kondisinya Rizal. Mereka berdua pun balik ke tenda. Upi sama Tejo sempetin buat ganti baju dulu di tenda yang satunya lagi. Setelah ganti pakaian, mereka berdua pun pergi ke tendanya Rizal. Dan si Agus bilang, gua nemuin ini di tasnya Rizal. Ternyata bener dugaan kalian, Rizal ini udah ngambil atau metik sebuah tanaman kantong semar. Tapi kantong semar yang diambil sama Rizal ini agak beda dari kantong semar yang lain. Ini tuh warnanya keemasan. Ngelihat itu Upi langsung bilang, udah gue duga ini sumber masalahnya. Didi gimana Pi? Udah ketemu belum? Upi pun ngejelasin ke Ayu dan Agus tentang kondisinya Didi waktu itu. Lalu dia mulai nyusun rencana. Upi tugasin Agus dan Ayu buat stay di tenda itu, nemenin Rizal. Tejo ditugasin sama Upi buat ngejagain Didi di lokasi pingsannya. Upi bilang kalau lokasinya Didi itu ada di sebuah area yang agak miring, tapi kayaknya cukup aman buat ngedirin tenda. Sedangkan Upi sendiri bakal turun ke bawah ke pemukiman warga buat minta bantuan para warga supaya Didi ini bisa dievakuasi. Upi juga pesan ke Tejo dan yang lainnya buat jangan keluar tenda apapun yang terjadi, kecuali kalau keadaan terdesak. Kalau ngedengar suara apapun, jangan dipeduliin. Upi bilang, lo semua harus percaya sama gue. Gue bakal secepatnya balik lagi ke sini. Selama lo nurutin ucapan gue, insya Allah semua bakal baik-baik aja. Dan kalian banyak-banyak doa. Kelihatan dari raut mukanya Ayu dan Agus itu, mereka berdua kayak yang ketakutan. Namun sebenarnya dalam hati Tejo ini agak iri sama mereka berdua. Lah, mereka berdua enak, bisa saling ngobrol, saling nemenin. Sedangkan Tejo, dia bakal sendirian di lokasi jatuhnya Didi nanti. Karena kan kondisinya Didi pingsan, gak tahu dia kapan siuman. Setelah Upi kasih tahu rencananya, dia pun nyuruh Tejo buat ngumandangin azan. Gak pakai banyak tanya, Tejo turutin tuh apa perintahnya Upi. Azan tuh. Selesai azan, Tejo sama Upi keluar tenda. Dan Allahu a'lam ya, karena kuasa Allah, setelah azan itu, hujan yang tadinya deras langsung mereda dan kabut pelan-pelan mulai hilang. Upi bilang ke Tejo, lu siapin semua keperluan buat di bawah nanti. Gua mau ke suatu tempat buat ngebalikin kantong semar ini. Tejo langsung nyiapin perlengkapan dan beberapa logistik buat di lokasinya Didi nanti. Sedangkan Upi, dia pergi ngembaliin kantong semar, tapi nggak tahu ngembaliinnya itu kemana. Selesai packing, Tejo sempetin buat ngerokok dulu kan. Sambil nunggu Upi balik, rokok belum habis satu batang rokok, Upi udah balik lagi dan dia langsung nyiapin barang-barang bawaannya. Selesai prepare, Upi sempetin buat naburin garam di sekeliling tendanya Rizal. Kalian ada yang tahu
fungsinya apa. Singkat cerita, Tejo sama Upi sampai lagi di lokasinya Didi. Selesai tenda didiriin, Tejo langsung ngangkat si Didi dan bawa dia masuk ke dalam tenda. Setelah Didi udah diamanin di dalam tenda, Upi pun pamit sama Tejo buat turun ke bawah ke perkampungan warga. Tapi belum sempet Upi jalan, Tejo nanya nih, terus gue mesti gimana? Upi pun ngejelasin apa aja yang mesti dilakuin buat ngerawat Didi. Terus Tejo nanya lagi, lo kok nggak naburin garam juga di sini? Gua kira lo mau ngomong apaan. Lo sendiri aja naburin. Lagian nggak perlu begituan buat lo mah. Biar nanti lo ada temennya. Kalau Didi masih belum siuman. Biar nanti lo ada temennya. Kalau si Didi belum siuman. Yang dimaksud temen ini siapa? Setelah Upi pergi, Tejo pun ngegantiin pakaiannya Didi. Setelah itu Didi dia bungkus pakai 2 lapis sleeping bag. Tejo yang ngeliat kondisi Didi yang kayak gitu, jadi ngerasa kasihan. Walaupun di awal-awal tadi dia kesel sama tingkahnya. Selesai ngegantiin baju Didi dan segala macam, Tejo ngeliat jam. Ternyata udah hampir jam 3 sore. Dia keinget kalau dia belum sholat zuhur nih, dan dia pun langsung pergi sholat. Selesai sholat, Tejo langsung nyeduh mie instan karena dia udah mulai kelaparan. Di dalam tenda, yang sering dia lakuin adalah ngecek si Didi ini masih nafas atau enggak. Tejo takut kalau naudzubillah nih, Didi meninggal. Karena kondisi Didi waktu itu bener-bener banyak luka memar, mungkin akibat benturan ke pohon. Waktu terus berjalan dan lama-lama Tejo capek juga. Di akhir rebahan, merem, dan tidur. Bangun-bangun, pas Tejo lihat jam, udah jam 8 malam. Dia langsung bangkit dan pengen sholat. Nah, pas bangkit itu, dia sempet noleh ke Didi kan. Buset, dia kaget bukan main. Didi udah begini nih, ngeliatin Tejo. Tejo teriak kan, astagfirullah. Lu udah sadar Di? Tapi Didi di situ gak ngejawab apa-apa. Dia cuma diem dan ngedipin matanya, udah kayak orang sekarat. Tejo agak kurang percaya kalau Didi udah siuman di situ. Dia coba cubit pipinya sendiri tuh. Takutnya dia ini lagi mimpi. Cubit kan tuh, ternyata bukan mimpi. Terus Tejo bilang ke Didi, kedipin satu mata. Kalau lu beneran Didi yang asli. Permintaan yang konyol ya, tapi buat jaga-jaga aja. Didi pun ngedip tuh. Ternyata bener, itu Didi yang asli. Tapi kok kenapa dia gak bisa ngomong? Tejo terus bilang, gua sholat dulu. Habis sholat nanti gua bikinin teh hangat dan makanan buat lu. Lagi-lagi Didi cuma ngeiyain lewat kedipan mata. Habis sholat, Tejo langsung masak air, bikin teh hangat, dan masak mie instan. Selesai masak, Tejo suapin tuh mie ke Didi dengan sangat hati-hati. Karena kok Didi ini buka mulut aja udah susah banget. Nah, pas Tejo lagi nyuapin mie itu ke mulutnya Didi, tiba-tiba dari luar kedengeran suara yang familiar. Kayaknya sih suara kuntilanak. Apa itu kuntilanak yang semalam? Tejo melihat Didi langsung merem di situ. Kayaknya dia ketakutan setelah ngedenger suara ketawa itu. Tejo terus berusaha buat nenangin Didi tuh. Dia bilang, udah buka aja mata lo Di, santai aja. Kuntilanaknya gak bakal berani masuk. Lagian gue gak bakalan tinggalin lu. Didi pun buka matanya. Dan sekarang dia nangis. Gak tahu dia kenapa nangis. Apa karena sakit, pengen cepet-cepet pulang, atau karena ketakutan. Tejo bilang lagi, udah Di, jangan nangis. Lu bakalan selamat kok. Bentar lagi bakal ada yang nyelamatin kita. Lu banyak-banyak doa aja. Tapi sosok itu, entah kuntilanak atau apa ya, masih terus-terusan ketawa. Tejo yang kesel karena ngedenger suara ketawa itu. Sebenarnya pengen keluar, tapi kalau dia keluar dan ninggalin Didi,
si Didi pasti bakal ketakutan lagi. Dan akhirnya Tejo mutusin buat stay di tenda sambil nyuapin Didi mie instan, diiringi sama suara ketawa itu. Selesai nyuapin Didi, Tejo sempat kepikiran sama keadaannya Ayu, Agus, dan Rizal yang di atas. Apa jangan-jangan mereka ngalamin apa yang Tejo alami, diganggu sama makhluk-makhluk gaib. Tejo juga mikir, kapan kira-kira Upi bakalan sampai ke tempat dia lagi. Secara Tejo juga pengen cepet-cepet turun biar nggak gabut gitu ya. Bahasa anak-anak sekarang kan gabut ya. Nah, biar nggak gabut, Tejo ajak ngomong nih si Didi, ajak komunikasi. Ya walaupun Didi cuma bisa ngejawab pakai kedipan mata aja, seenggaknya Didi udah siuman dan Tejo jadi ada temennya. Sebenarnya selain ngedengar suara Kunti ketawa itu, Tejo juga ngedengar suara lain, yaitu suara langkah kaki dari luar tenda. Dan kadang dia ngerasa kalau di luar tenda itu kayak yang rame banget. Dia pengen banget ngecek luar tenda, takutnya selain makhluk-makhluk itu ada binatang buas. Namun lagi-lagi karena ngeliat Didi yang ketakutan, dia gak jadi keluar tenda. Malam semakin larut, udah jam 12:30 dini hari, tapi Upi belum datang-datang juga. Tejo mulai khawatir di situ, takut kejadian apa-apa nih sama Upi. Di pikirannya, dia takut kalau Upi ternyata belum sampai bawah, belum sampai ke perkampungan warga. Nggak tahu, mungkin dia malah ngalamin hal yang sama kayak Didi. Namun dia coba tepis lah pikiran-pikiran negatif itu. Dia berusaha buat ngeyakinin dirinya kalau Upi pasti baik-baik aja. Sekitar jam 1 malam, Tejo melihat dari luar tenda kayak ada cahaya, kayak ada sebuah lampu senter ngarah ke tenda. Tejo sebenarnya agak curiga waktu itu. Takutnya itu cahaya cuma tipu daya setan aja, pikirnya. Tapi lama-kelamaan cahaya itu mulai ngedeket, disusul sama kayak ada suara yang manggil Tejo. Suara itu nggak asing. Tejo nggak jawab panggilan itu. Sampai akhirnya ada orang yang ngebuka resleting tenda. Dan ternyata itu Upi sama beberapa warga. Upi bilang, "Gua panggil-panggil, kenapa gak nyaut sih?" "Ya maaf, gua kan nurutin amanat lu. Udah, lu keluar tenda dulu, biar dicek dulu kondisi si Didi." Tejo pun keluar tenda, dan salah satu dari warga itu masuk ke dalam buat ngecek Didi. Nggak tahu itu si Didi diapain, tiba-tiba kedengeran suara dari dalam tenda. Lah, kok Didi bisa teriak sih? Udah, nanti aja gue jelasinnya. Kalau udah sampai rumah Bibi, lu sekarang beres-beres aja. Malam ini juga kita bakalan turun. Oh iya, Ayu sama yang lainnya udah turun duluan. Gua ke mereka dulu sebelum gua kesini. Sekitar jam 2 dini hari, mereka pun mulai jalan turun. Didi ditandu sama warga dan gak tahu, semenjak dicek sama warga itu, dia sekarang bisa ngomong dan badannya bisa digerakin. Gak tahu diapain. Sebelum berangkat turun, Didi sempat bilang terima kasih ke Tejo sambil nangis. Singkat cerita, di perjalanan turun itu, Tejo udah gak ngalamin hal yang aneh-aneh lagi. Dan mereka sampai di pemukiman warga dengan selamat. Sedangkan Rizal sama Didi, mereka berdua langsung dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya ada beberapa bagian nih yang belum diceritain. Yaitu bagiannya Upi pas dia turun pakai tali karmantel buat istilahnya nyari Didi, sama kemana dia ngembaliin kantong semar itu, dan pas dia turun ke perkampungan warga. Penasaran sama apa yang dialamin Upi? Kita bakal cerita di lain waktu, mudah-mudahan. Oke teman-teman, itulah Kualat Gunung Asepan. Sebenarnya judul aslinya itu Mendaki Bersama Jurik,
karya Rama Atmaja, tapi karena judulnya terlalu panjang, gue bikin jadi Kualat Gunung Asepan. Semoga dari cerita ini kita bisa lagi-lagi gue dan kalian bisa mengambil pelajaran. Terima kasih kepada Rama Atmaja yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita ini, dan terima kasih buat Bang Syamsul alias Tejo ya atas pengalamannya di Gunung Asepan ini yang banyak banget pelajarannya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye.